Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, sore ini saya didampingi oleh sahabat saya, Kiai Haji Abdul Razak MA, salah satu pengurus Yayasan Jakarta Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat walafiat. ya. Ini dari kantor apa dari rumah nih, Kiai? Dari kantor. Di kantor ya. Hmm. Ini sore ini kita sengaja mengundang beliau untuk bincang-bincang masalah demokrasi dan pemilu. Kiai menganggap dan memandang pemilu kemarin dinamikanya seperti apa, Kiai? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pemilu kemarin ya, berarti tahun berapa? 19 2024 ya. Ya, 2024. 2024. Kemarin sebetulnya secara prinsip sih dari tahun setiap kali pemilu itu sama. Cuma ada beberapa kisi-kisi yang berbeda. Kemarin itu kan maraknya karena kondisi pemerintahan yang rakyat ada sebagian rakyat sudah apatis, pesimis sehingga mengatakan bahwa dan banyak juga yang golput ya untuk mengajak untuk memilih untuk tidak memilih begitu. Nah, jadi tahun 2024 kemarin kelihatannya dari tahun-tahun sebelumnya lebih banyak, dan juga yang kedua ada beberapa pelanggaran kata mereka ya, ini tapi subjektif ini ya, subjektif. Ada beberapa kasus lah, ada beberapa kasus yang 2024 itu dibanding sebelumnya memang frekuensinya lebih tinggi. Itu menurut saya sebagai tokoh masyarakat yang sering berhubungan dengan grassroots langsung begitu ya. Dan ini kira-kira peran dari Jakarta Islamic Center untuk partisipasi pemilih, mereka datang ke TPS, kemudian menjaga kondusivitas pemilu supaya kondusif, itu kira-kira peran yang udah dijalankan gimana tuh, Kiai? Sejauh mana selama ini? Ya, JIC itu kan sebagai pusat peradaban Islam ya, di Indonesia, bahkan kita Asia Tenggara, bahkan mendunia ya. Jadi peran kita itu ya dengan cara melakukan program-program untuk agar visinya bisa berjalan, maka kita mau ada program-program, diantaranya ada program pengajian, penelitian, seminar, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan pemilu, kita juga punya podcast JIC podcast, siaran radio JIC. Melalui pengajian itu sering kita berpesan kepada para dai untuk menyelipkan kalimat-kalimat persatuan, jaga persatuan, jangan sampai isu pemilu ini memecah belah. Ada namanya politik identitas, itu harus dihindari. Itu memang bagian dari tugas kita menjaga keutuhan umat Islam, terutama yang ada di Jakarta, begitu. Oh, gitu ya. Dan sejauh ini JIC pernah kerjasama dengan penggiat pemilu, dengan penyelenggara pemilu, Kiai, yang udah dijalankan? Iya, kalau secara langsung sih belum ya, belum pernah terjadi kerjasama antara Bawaslu dan institusi-institusi lain ya yang menyelenggarakan pemilu. Tetapi kita ikut bersama-sama menjaga keutuhan bersama, persatuan itu tadi ya, melalui, karena memang itu ranah kita ya. Ranah kita ada seminar, terus ada pengajian, ada pengkajian dan lain sebagainya. Kita juga ada jurnal dan lain sebagainya. Nah, disitulah emang itu kendaraan yang kita miliki, maka lewat kendaraan itulah kita berpartisipasi bersama-sama menjaga keutuhan umat Indonesia. Jangan sampai pemilu ini menjadikan umat jadi pecah belah. Gitu. Jadi memang ada ikhtiar ya dari JIC untuk pemilu damai, pesan-pesan supaya anak bangsa tidak berpecah belah. Itu gitu. selalu kita makanya baik khutbah Jumatnya, ada namanya kultum habis zuhur, ada namanya kuliah,
pagi, duha, namanya Iya. kuliah duha. Itu semua kita pesankan jangan membawa identitas, ras, apalagi pas musim politik, jangan membawa nama parpol. Dan kita tekankan pada membawa kesejukan, Iya. kedamaian, persatuan. Itu memang ada Mhm. syaratnya ya. Mhm. Mereka boleh ceramah bebas, tapi ada syaratnya. Itu Mhm. tadi yang saya sebutkan. Iya. Terus ini kalau kita lihat fenomena dunia, fenomena Indonesia ini banyak generasi-generasi muda nih, Gen Z ini kan luar biasa nih ya, Kiai ya. Apalagi kadang-kadang bisa jadi revolusi, kerusuhan gitu kan, kalau informasi-informasi salah terhadap, Gen Z ini. Nah ini ikhtiar dari JIC ini untuk memberi pencerahan, memberi pengetahuan, mengedukasi, Gen Z ini supaya peduli terhadap bangsa, peduli terhadap demokrasi, tidak anarkis, kira-kira ikhtiarnya seperti apa Kiai dari JIC ini? Iya, kita lihat generasi Z ini dulu ya. Mmm. Eh, Mereka itu kan masa puberitas ya, masa Mhm. pancaroba. Jadi mudah sekali berubah, tergantung siapa yang memberikan doktrin, memberikan Mmm. pemasukan, pergaulan dan lain Mhm. sebagainya. Nah, makanya masa yang paling rentan. Mhm. Jadi ada harapan sih kita kepada pemilu tahun selanjutnya ini nanti Mhm. mereka merekrut ya dengan cara memberikan kesadaran tentang kewajiban bernegara, Mhm. kewajiban untuk memilih calon-calon wakil dan lain sebagainya. Sedangkan JIC sendiri itu memang ada apa namanya divisi Mhm. keluarga ya. Mhm. Jadi melalui kajian ibu dan keluarga begitu, Mhm. itu nanti di sana kan eh, termasuk anak-anak semuanya itu Mhm. memang ada dan itu sering kita lakukan Mhm. ya. Jadi JIC ini kajian yang Mhm. meliputi mulai dari Mhm. rumah tangga, Mhm. persoalan rumah tangga, terus lebih luas lagi pada persoalan kemasyarakatan, Islam dan kemasyarakatan, lebih luas lagi Islam secara Indonesia dan mendunia. Mhm. Itu yang selalu kita kaji, yang selalu kita Mhm. bahas. Nah, Mhm. pada saatnya nanti ketika pemilu itu tema kita kan kita sesuaikan dalam Mhm. podcast, terutama podcast ya. Iya. Tema kita akan kita sesuaikan Iya. pada musim pemilu, maka Mhm. kita akan tema-tema pemilu, termasuk Mhm. di dalamnya tadi generasi Z. Z itu yang memang itu paling penting ya karena Mhm. eh, nasib suatu bangsa itu kan ada di tangan pemuda gitu kan. Iya, iya, betul. Jadi sudah tahu semuanya lah Mhm. semuanya bahwa dalam doktrin Islam pun begitu kan pemuda Mhm. sebagai tulang punggung negara dan lain Mhm. sebagainya dan sebagainya. Eh, Salah-salah informasi kalau kita sampaikan kurang koordinasi dan Mhm. tidak terkoordinir dengan baik dengan golongan-golongan kaum muda ini. Kita lihat kemarin kan waktu di Nepal itu kan Mhm. kebanyakan kan Iya, anak-anak generasi-generasi muda ya, muda, Kiai, ya? anak-anak muda semuanya itu. Mhm. Ada apa di situ? Apa yang salah itu konsep Iya. pemerintah sehingga kok memang 90% lebih Mhm. itu anak-anak muda semua itu yang mereka mudah sekali tersulut. Nah, Mhm. artinya dari pengalaman itu eh, pemilu ini nanti tetap saja menjadi penting, anak-anak Mhm. muda ini menjadi penting buka kesadaran mereka Mhm. bahwa eh, punya kewajiban untuk memilih, ya jangan sampai tidak memilih karena ini merupakan kewajiban Iya. kita. Itu banyak diinformasikan di doktrin baik melalui pengajian-pengajian atau di sekolah-sekolah. Makanya Bawaslu, KPU harus bekerjasama dengan beberapa Iya. instansi yang ada di Mhm. masyarakat, majelis taklim atau di sekolah-sekolah dan Mhm. sebagainya. Itu harus lebih dimaksimalkan begitu. Mhm. Terus harapan Kiai ini sebagai tokoh masyarakat, buat masyarakat, generasi muda yang memang, merupakan tulang punggung negara kita ya, negara dan bangsa kita. Ini pesan-pesannya apa nih supaya negara kita kondusif, bisa makmur? Kira-kira kiat-kiat yang harus kita lakukan bersama untuk bangsa dan negara kita apa nih, Kiai? Ini pesan kepada anak-anak muda apa Nah, pesan kepada KPU? kepada anak muda dulu ya, generasi-generasi pemilih ya. Ya, Ah. pesan kepada anak-anak muda generasi penerus ya. Mhm. Jadi pesan yang pertama adalah bahwa eh,
kita harus belajar itu nomor satu. Ya. Ya, artinya kita punya kegiatan, aktivitas apapun, tapi nomor satu itu adalah belajar, jangan ditinggalkan. Karena belajar itu adalah, kalau menurut saya itu dulu, bahwa satu-satunya yang memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan. Ya, pendidikan itu bisa merubah seseorang. Dengan pendidikan itu investasi masa depan. Sekaya apapun, sebanyak apapun harta Anda, jika tidak berpendidikan, maka nanti akan habis. Tapi dengan pendidikan itulah maka Anda akan meraih apa yang Anda cita-citakan itu. Yang kedua, generasi muda ini pilih-pilih pergaulan. Zaman sekarang itu banyak sekali Islam frontal, Islam radikal yang menyerukan supaya kita tidak perlu memilih, karena negara ini negara bugot. Dan itu sasaran tembaknya itu objeknya anak-anak muda, nggak mungkin orang-orang tua. Orang-orang tua sudah selesai, gitu. Tinggal anak-anak muda itu yang, nah oleh karena itu anak-anak muda ini baik itu ikut pengajian, bergaul dan sebagainya, kudu pilih-pilih. Sehingga yang ketiga pastikan bahwa dia sadar betul bahwa sebagai pemuda itu ya punya tanggung jawab menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Gitu. Nah, bekal untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang perlu adanya bekal, ya itu pendidikan tadi, wawasan kebangsaan, ikut aktif, berperan bersama orang-orang tua untuk menciptakan persatuan dan kedamaian yang ada di negara Indonesia. Harus berperan, peran yang positif. Terus kemudian untuk yang KPU, pesan saya, jadikan dari pemilu ke pemilu itu sebagai bahan evaluasi. Ya, bahan evaluasi 2024 ada banyak kasus, kasus-kasus itu biar tidak terjadi lagi, maka harus ada evaluasi yang pertama. Yang kedua, tetap bekerja sama ya dengan berbagai macam instansi, terutama yang sangat penting itu ada instansi-instansi yang ada di masyarakat grassroots, terutama Majelis Taklim itu kelihatannya remeh, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, karena saya sendiri pelakunya kan, jadi itu perlu kerjasama di dalam sosialisasi, terutama ya di dalam sosialisasi itu. Itu pesan saya seperti itu. Oke, baik. Makasih Kiai atas kehadirannya, atas pencerahannya. Kita semuanya dari KPU mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kiai sekali lagi. Ya, makasih Kiai. Teman-teman pemilih, baiklah tadi perbincangan kita dengan tokoh masyarakat kita, Kiai Haji Abdul Rojak, yang merupakan salah satu pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta. Semoga perbincangan tersebut bermanfaat pada kita semua, anak bangsa, supaya pemilihan yang akan kita jalankan itu lebih demokratis dan dapat diterima, dan juga partisipasi semua anak bangsa terhadap bangsa ini agar lebih maju dapat optimal. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.